Ahlan bikum ayyuhal musyahidi Unhas TV. Ana Ifa Syarahman kuntu masrura li an uqabilakum marratan ukhra fi barnamij Unhas Daily. Fi daqaiqil atiyah sanuqaddimu akhbarun mawthuqah min ajlik faqat. Al-asharatu minat tullab fi qa'a kulliyah zira'ah Jami' Hasanuddin lil istimta' bi ma'radil a'mal tullab qismil ilmi zira'iyah fi kulliyati zira'ah Jami' Hasanuddin allati summiya bi agronomy exhibition. Kaifa jaril barnamijil mathir ilaikumul mazid minal akhbar. Rabita at-tullab al-ilm az-zira'iyah au himagro kulliyah zira'ah Jami' Hasanuddin qama bi agronomy exhibition al-anshita allati istamarrat limudda yawmain wallati uqimat fi qa'ah kulliyah zira'ah Jami' Hasanuddin. Fil yawm al-awwal hunaka jadwalain wa huma an-nadwa wal ma'rad. Istamarra an-nashat bin nadwa tahta al-mawdu' strategi liinsya ibtikar zira'i udwi litaghallub ala ta'thiri taghayyuril munakh alladhi khatabaha Dr. Insinyur Amin Yassi MSI. Ad-dukhul ila jadwal tali wa huwa ma'radul a'mal at-tullab laysa faqat min qismil ilmi zira'iyah yatadammanu aidan hadzal ma'rad aqsamu ukhra fi kulliyah zira'ah wa hiya qismu himayatin nabatat, qismul handasati zira'iyah wa qismu ulumit turbah. Al-a'malut tullab al-mutanawwi'ah al-ma'rudah hiya nata'ij tadrib al-amali kajuz'im minal amaliyatil akademiyah lit-tullab. Yatakawwanu tullab min hadhil majmu'at al-20. Arada kullu minhum afdal a'malihim. Tamma tasnifil a'mal al-ma'rudah ila arba'a anwa'. التدريب العملي النباتي الضروري، الفيزيولوجي بعد الحصاد، الزراعة النباتات المنعشة، وهندسة المناظر الطبيعية. في مجال فيزيولوجيا بعد الحصاد هناك العديد من الأعمال، أحدها في شكل مواد تعبئة صديقة للبيئة بالإضافة إلى قدرتها على حفاظ على النبات المحصودة لفترة طويلة. وهندسة المناظر الطبيعية المعروضة هي تصميم زراعي تم صنعه في نموذج الأولى. ليس هذا فقط، هندسة المناظر الطبيعية المعروضة مجهزة أيضا بنسخة رقمية مصنوعة باستخدام Corel Draw, Adobe Illustrator, Real Time Landscaping, wa SketchUp. Baik, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan awalnya itu adalah proyek kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa terutama di dalam bidang fisiologi tanaman. Selama ini fisiologi tanaman selalu menjadi tulang punggung kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa. Nah, oleh karena kondisi peralatan yang ada di laboratorium dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan akibat kerusakan karena hampir semuanya dalam bentuk gelas-gelas. Sudah 80% peralatan sudah tidak bisa dipakai. Nah, sekarang di sisi lain tidak pernah ada dana untuk memperbaiki kondisi peralatan praktikum fisiologi dan masalahnya kegiatan ini kan terus harus jalan. Karena ini bagian dari proses pendidikan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Mencoba mengantisipasi dengan mendorong kreativitas mahasiswa melakukan proyek mini untuk menciptakan peralatan-peralatan yang mungkin bisa dilakukan atau dikembangkan sebagai kegiatan rutin pada fakultas. Nah, ternyata apa yang dilakukan selama 4 kali berturut-turut itu memperlihatkan sesuatu yang di luar dugaan. Kreativitas mahasiswa luar biasa muncul dan apa yang mereka ciptakan itu bisa memberikan motivasi yang luar biasa dalam kemajuan kegiatan mendorong kegiatan penelitian di bidang pertanian. Nah, ini kemudian pada dilakukan pertama sebelum pandemi, sudah 2 kali berlangsung masuk pandemi akhirnya berhenti. Nah, setelah pandemi selesai, kita mulai kembali masuk kegiatan ketiga kemarin. Kreativitas kelihatan semakin muncul dan hasilnya luar biasa. Sekarang sebagian dari kegiatan praktik itu menggunakan peralatan-peralatan yang diciptakan oleh mahasiswa sendiri. Profesor Dr. Insinyur Haji Nasaruddin MS, ahadul mubadir lil ansyitah, a'raba an taqdirihi li hadzal barnamij.
ويأمل أن يكون هناك زيادة في المستقبل من حيث الحاصل والجودة. قام أحد منظمي الفعالية بفان ران في جامعة حسن الدين، وبعدها تناثرت القمامة على طول طريق جامعة حسن الدين مما أضر بجمال البيئة. كيف تبدو القمامة المتناثرة؟ إليكم المزيد من الأخبار. تناثرت القمامة في أنحاء الشارع. هذه القمامة جاءت من أنشطة المشاركين في فان ران التي نظمها منظم الفعالية. تسبب هذه الحادثة مخاوف بشأن التأثير البيئي وردود الفعل المثيرة من قبل الأطراف التي تهتم بالنظافة والحفاظ على البيئة حول الجامعة. في الفيديو المتداول، الشوارع في الجامعة مليئة بالقمامة، يعني مياه مؤبأة البلاستيك. تم العثور على هذه النفايات متناثرة على الجوانب حديقة وموقف السيارات، مما تسبب المخاوف في المجتمع. Tergantung jenis kegiatannya bagaimana. Kalau dia jalan santai, ya mungkin volume sampah tidak terlalu banyak. Kecuali di situ ada titik marsal, mungkin orang istirahat harus makan juga di situ, ya kita tidak tahu. Tapi setiap pelaksana kegiatan yang terlapor ke saya akan konfirmasi dengan panitia, butuh berapa tenaga. Sehingga saya bisa konfir dengan anggota berapa tenaga yang harus saya siapkan. Karena saya harus tahu di mana titiknya orang kumpul, di situ pasti banyak sampah. Seperti itu. Itu yang kalau kaitannya dengan bagaimana pengawasannya tentang perilaku dari oknum tertentu, baik pelaksana kegiatan acara ataupun oknum lain yang di luar, karena kita tahu sendiri kampus ini punya akses yang bisa dimasuki oleh umum tanpa ada batasan. Kita tahu sendiri kan. Jadi satu-satunya kampus di Indonesia yang saya tahu itu Unhas yang punya banyak pintu, punya banyak akses, sehingga punya banyak potensi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kaitannya dengan edukasi kepada peserta, walaupun teredukasi ya, kita tahulah budaya yang kita orang Indonesia, kita bisa lihat sendiri lah. Nggak usah kita bilang orang di luar, mahasiswa sendiri bagaimana. Jadi memang perlu kesadaran masing-masing, apalagi sudah diedukasi oleh panitia bahwa titik kumpul di sini sudah disiapkan tempat sampah. Kalau saya siapkan memang kantong kalau masalah acara Car Free Day. Jadi sudah disiapkan, di sini tutup kumpul, situ sedia. Sampah ada walaupun tidak masuk di tempat sampah, anggotaku ada yang stay. Tapi kalau kaitannya selain dari Car Free Day acara kemarin, walau alam saya tidak tahu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah edukasi sebenarnya ya kita kembali kepada privasi masing-masing. Karena mohon maaf ya, saya tidak buka boroknya orang Indonesia, saya juga termasuk orang Indonesia. Kita belum sadar sama sekali masalah persampahan. Jadi kalau semuanya bekerja sama dengan baik dalam hal ini, bahwa sampah kita sendiri yang buang, kita sendiri yang kalau bisa dibawa pulang, kalau tidak bisa buang pada tempatnya, itu bagus sekali. Seperti itu. Jadi kalau kaitan dengan acara, ada yang terkonfirmasi ke saya, ada tidak. Itu pun kalau terkonfirmasi, ya biasa panitia mau pakai tenaga sendiri untuk membersihkan atau tenaga kita. Kalau saya pada saat pelaksanaan operasional jam kerja, itu tidak boleh saya tawar. Saya punya tugas, sampah apapun yang ada di kampus saya bersihkan. Tapi kalau kaitannya bukan jam dinasnya saya, hari liburnya anggota, apanya mau dituntut? Ya kan? Ya mungkin hari ini baru saya follow up. Saya juga tidak tahu kemarin ada acara itu. Itu masalahnya. Oke, mungkin cukup jelas. تعد أهمية الوعي البيئي في موقع الجامعة من أبرز النقاط، ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات الوقائية إلى تجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. نجح مستشفى تعليمي لطب الأسنان والفم لجامعة حسن الدين أو RSGMP أنهاس في الحفاظ على شهادة الكمال من مؤسسة اعتماد جودة المستشفى وسلامة المرضى أو لام KPRS. ما هي العملية التي تم تنفيذها وما هي المرافق يتعين على RSGMP أنهاس للحصول على الشهادة؟ إليكم المزيد من الأخبار. مستشفى تعليمي لطب الأسنان والفم لجامعة حسن الدين أو RSGP أنهاس هو جزء من كلية طب الأسنان بجامعة حسن الدين تحقق إنجازات كثيرة. RSGP أنهاس هو المستشفى الأول في إندونيسيا الذي حصل على الاعتماد بنجاح باعتبارها RSGM تحت مؤلف الجامعة التي لديها درجة مستشفى تعليمي الأساسي لوزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا.
مؤسسة اعتماد جودة المستشفيات وسلامة المرضى أو لام KPRS هي واحدة من 6 مؤسسات مستقلة تنظم اعتماد المستشفيات في إندونيسيا وفقا لمرسوم وزارة الصحة لعام سنة 2021. نجح RSGMP Unhas الشهادة الكمال من alam KPRS في 6 من Desember. 6 dari lembaga akreditasi yang ada di Indonesia, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas itu diakreditasi oleh LAM KPRS, ya, lembaga akreditasi mandiri, salah satu lembaga akreditasi mandiri yang yang dipilih oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas, ya, itu adalah LAM KPRS. Dan alhamdulillah selama proses 3 hari kami dilakukan akreditasi baik secara luring maupun daring, ya, itu yang menilai antara dokumen dan apa yang ada di lapangan itu kita sudah mencapai paripurna. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan kita yang kedua kalinya, ya, yang kedua kalinya kita mencapai paripurna, tetapi yang sebelumnya oleh lembaga akreditasi rumah sakit yang lain. Dulu namanya KARS. Nah, walaupun KARS sekarang masih ada, kita memilih lembaga akreditasi LAM KPRS itu. Ya, itu yang sehingga sekarang ini kita sudah terakreditasi. Memang, ya, apa sih sebenarnya akreditasi di rumah sakit itu adalah gambaran dari kualitas pelayanan, ya, bagaimana gambaran bagaimana stafnya bekerja, bagaimana pasiennya dikelola dengan baik sehingga mereka mendapatkan pelayanan dengan baik dengan prinsip pasien safety, ya, prinsip pasien safety, ya, sehingga pada saat kita diakreditasi itu semua akan terlihat. Jadi akan terlihat bahwa memang Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas ini layak untuk diberikan paripurna, karena antara dokumen dengan apa yang terjadi di lapangan itu sinkron untuk mencapai nilai di atas 80 untuk mencapai paripurna. Dan itu alhamdulillahnya karena kami juga memiliki tenaga medis yang ada di sini itu adalah orang yang sementara pendidikan. Apa itu adalah orang yang sementara pendidikan menjadi dokter gigi dan orang yang sementara pendidikan menjadi dokter gigi spesialis. Nah, jadi itu juga diakreditasi juga. Jadi mereka juga ditanya bagaimana mereka bekerja, bagaimana pasien itu dia kerjakan dengan baik, ya, pasien safety-nya tercapai. Nah, itu sebenarnya apa yang ada di akreditasi itu. Nah, ini cara mempertahankan, saya kira dengan diberikannya ini berarti apa yang kita sudah catat dan tulis itu harus kita lakukan, dan apa yang kita lakukan harus ditulis sesuai dengan aturan yang ada. Cara mempertahankan yang pertama adalah dari tingkat sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di sini sebagaimana kita ketahui, dia ada dokter, ada perawat, ya, ada staf yang lain manajemen, bahkan staf-staf pendukung, ya, seperti misalnya yang bertugas sebagai satpam, cleaning service, itu semua terakreditasi. Sehingga kita setiap hari memberikan pemahaman bahwa apa yang mereka harus lakukan itu sesuai dengan standar akreditasi. Jangan pada saat diakreditasi saja kita ini. Tapi itu alhamdulillah kita sudah lakukan sekarang di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, ya. Bagaimana dokter memahami itu, ya, meningkatkan pelayanan, bagaimana perawat serius dalam bekerja, ya, satpam begitu juga. Jadi memenuhi SOP-nya. Prinsipnya bahwa dokter, perawat dan seluruh komponen itu harus bekerja sesuai SOP kalau mau mempertahankan akreditasi tersebut. Salah satu parameternya pasien semakin banyak dan tidak ada kejadian luar biasa. ليست هذه الشهادة مرة أولى لRSGMP Unhas.
ماديا في عام سنة 2018 نجح أيضا RSGMP Unhas شهادة الكمال من لجنة اعتماد المستشفى أو KARS. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di rumah sakit khususnya rumah sakit gigi mulut Unhas ini kita mempunyai ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi pelayanan pada masyarakat dan yang kedua adalah fungsi pendidikan. Fungsi pelayanan dengan adanya akreditasi ini tentu saja akan memberi dampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat karena dalam akreditasi itu merupakan mempunyai standar-standar pelayanan di mana mutu akan meningkat dan itu akan berdampak pada masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan. Pada pendidikan, kami di pendidikan ada 3 unsur ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada pendidikan itu tentu saja ini adalah lahan pendidikan anak-anak khusus dalam keterampilan. Ya, kedokteran gigi punya keterampilan dipraktekkan di sini. Kemudian yang kedua adalah fungsi penelitian. Penelitian juga karena di rumah sakit gigi mulut banyak pasien dan banyak kasus yang merupakan lahan dari penelitian daripada anak-anak. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, rumah sakit gigi mulut juga berfungsi sebagai pengabdian masyarakat. Jadi selain secara tentu saja melayani dalam BPJS, asuransi pelayanan umum, juga ada beberapa kasus misalnya kita akan mengadakan BKGN di mana ada 3 hari pasien dalam kalau nggak salah jumlahnya 750 orang itu semua gratis. Nah itu salah satu contoh saja tapi banyak yang lain. Itu aja barangkali. يظهر هذا الإنجاز في الدورة الميزات المرافق لRSGMP Unhas. وهذا يثبت أن الخدمة في RSGMP Unhas تكون ثقافة تستمر في الحفاظ عليها. RSGMP Unhas حصل على هذه الشهادة من خلال العمل والجهد والتعاون بين عناصر مختلفة في RSGMP Unhas. بالطبع من هذا الإنجاز يجب الاستمرار في تحسين العديد من الأشياء لتقديم خدمة أكثر مثالية. Baik, RSGMP Unhas ini sebenarnya memiliki fasilitas sebagai rumah sakit khusus gigi dan mulut. Kami memiliki fasilitas rawat jalan, rawat inap, dan instalasi gawat darurat. Tapi secara khusus, karena kami adalah rumah sakit khusus gigi dan mulut, kami prioritaskan pada kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Dan beberapa unggulan layanan lain yang ada seperti kami mempunyai fasilitas laboratorium, yang laboratorium klinik, laboratorium dental laboratorium, kemudian radiologi khusus kedokteran gigi yang memang lebih spesifik ke layanan radiologi untuk kedokteran gigi. Itu diantaranya. Yang ini harusnya kami akreditasi yang paripurna pertama itu sekitar 2018 yang lalu ya. Kemudian setelah itu kami kan dalam 5 tahun harus direakreditasi kembali dan baru tanggal 6 Desember ini kami kembali mendapatkan sertifikat paripurna yang kedua kalinya. Sebenarnya ini adalah suatu proses akreditasi kan sebenarnya proses budaya ya. Membudayakan sebuah pelayanan itu menjadi terbiasa dengan sistem pelayanan yang idealnya. Jadi, sebenarnya kami sudah memulai secara bertahap dengan membiasakan kita melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian kami melengkapi fasilitas yang kira-kira dibutuhkan untuk melengkapi sebuah proses yang dikatakan terakreditasi. Kemudian sumber dayanya kita mulai lengkapi dengan sarana sumber dayanya kita mulai belikan pelatihan dan sebagainya. Dan akhirnya untuk ini kan akreditasi sebuah penilaian. Jadi proses itu akhirnya dinilai dalam sebuah untuk mencapai sana kita evaluasi dulu secara internal. Apakah sudah seperti itu? Kita buat semacam pembimbingan, kemudian kita buat survei stimulasi internal. Apakah sudah seperti itu yang berjalan? Jadi pasien masuk dan sebagainya, sampai pasien keluar, terus apa yang harus diberikan ke pasien itu kami evaluasi. Setelah itu, pada tahapan itu semua secara internal, mulai kami melakukan pembimbingan dari lembaga akreditasi, dan setelah itu kami minta ke lembaga akreditasi tersebut untuk melakukan survei apakah kami sudah layak atau tidak. Itu tahapan yang sebenarnya cukup panjang, tapi namanya merubah sebuah budaya ya. Akreditasi ini budaya sebenarnya. Kalau kita sudah membiasakan semua itu berjalan seperti sudah jadi kebiasaan. Ya, itu yang kita, dan syukurnya karena kami merupakan salah satu rumah sakit pendidikan gigi dan mulut yang pertama yang terakreditasi, jadi kami sebenarnya sudah punya pengalaman. Ini yang sangat membantu kami di periode reakreditasi kemarin yang terakhir ini.
الإنجازات التي حصل عليها RSGMP UNHAS على التقدير والدعم من أطراف المختلفة. RSGMP UNHAS ملتزمة بمواصلة التطوير من حيث المرافق، بحيث لا يمكنها فقط إنتاج إدارة موارد بشرية عالية الجودة، يمكنها أيضا تقديم الأفضل خدمة للمجتمع. أيها المشاهدي أنهاس TV، الخبر السابق يختتم اجتماعنا اليوم. كن مشاهد أنهاس ديلي فقط في قناة أنهاس TV. أنا إفا شرحمان مع جميع المنظمين في الخدمة، نستأذن بالانصراف وإلى اللقاء.